Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita semua masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bersama-sama bisa melakukan kajian online sebagaimana biasanya Sabtu sore ya. Ini insya Allah semoga berkah, bermanfaat dan semoga tetap senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliaulah Al-Quran sampai kepada kita, dan dengan Al-Quran itu kita bisa mengetahui the path of Allah Subhanahu Wa Taala, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pelajarinya, kita renungkan dan kita amalkan, sehingga nanti kelak Allah Subhanahu Wa Taala ridho dan Rasulullah ridho, dan kelak di hari kiamat Al-Quran bisa menjadi pensyafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Hanif berkenan hadir lagi belajar bersama-sama bareng-bareng untuk memperbaiki bacaannya gitu ya. Untuk audionya kemarin maaf koreksinya agak telat gitu ya. Dan mungkin yang perlu di-upgrade kemarin sebagaimana saya sampaikan ada beberapa, dan itu insya Allah akan kita pantau terus sehingga nanti bisa pas gitu ya. Karena kemarin waktu saya ngaji di samping sama Pak Kiai itu kan ternyata di Ya, samping-samping itu ibu-ibu semuanya, Bu Hanif. Jadi satu halakoh gitu ya, ibu-ibu. ya. Itu ternyata ada yang salah dikit panjangnya, itu yainya langsung berbalik ke mereka gitu. Aslinya kan ngajar saya gitu kan, langsung berbalik dan itu pendeknya kurang, panjangnya kurang, dengungnya kurang sedikit gitu. Wah, ini berarti berarti emang harus kayak gini. Ketika saya juga salah pun juga diingatkan. Ketika itu saya salahnya mengucapkan roin, tapi dia apa huruf aslinya roin, apa huruf aslinya ini ditunjuk gitu kan. Itu ro Pak Yai gitu. Wah, ternyata salah, yang betul adalah roin gitu. Jadi sekecil itu diingatkan agar katanya beliau agar output daripada santri kita itu benar-benar berkualitas seperti itu. Nah, karena beliau ngajari gitu otomatis kita bersama-sama di sini dengan ustadzah yang lain siap menerapkannya dan bersamai semua santri dengan hal demikian. Baik, kita mulai dulu ya dengan bacaan Fatihah ala hadinah wa ala kullin sholihah. Taqabbal Allah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Oke, sebagaimana biasanya di sini ada Quranic motivation. Nah, di sini jadi ada Quranic motivation sebagaimana biasanya saya bacakan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Nah, ini artinya adalah tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh dengki illa fitnataini,
kecuali kepada 2 orang. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu. Lalu siapa ya Rasulullah 2 orang tersebut? Yang pertama di sini ada rojulun atahullahul Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yakni salah satu orang yang pertama adalah orang yang tidak apa-apa kita dengki iri kepadanya, yakni rojulun, seseorang atahullahul Qur'ana, yang mana dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yang mana orang tersebut itu senantiasa membaca Al-Qur'an istiqomah, ana al-laili ketika malam hari, wa ana an-nahar ketika siang hari. Warujulun atahullahu malan. Yang kedua adalah yakni orang yang mana Allah memberikan dia kecukupan harta. Kemudian fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang mana orang tersebut senantiasa istiqomah bersodakoh baik malam hari maupun di siang hari. Nah, 2 orang ini yang kita wajib tidak apa-apa untuk hasud gitu ya. Karena kita iri dalam kebaikan. Nah, gitu ya. Karena ini sebuah nikmat sekali di sini saya rasa. Karena di dalamnya ada dia ini yang pertama diberikan Al-Qur'an, gitu ya. Kemudian ternyata tidak hanya Al-Qur'an ini tidak hanya ditempatkan di tempatnya gitu ya, tapi benar-benar dibaca baik ketika pagi maupun ketika malam hari. Nah, seperti itu. Kemudian bahkan tadi ketika pengajian pagi, pengajian Amil, itu kami diingatkan oleh Pak Kiai kita, yakni Ustadz Abdul Salam. Beliau mengatakan bahwasanya ketika kita besok kita senantiasa baca Al-Quran setiap harinya, gitu ya. Beliau tadi mengatakan ketika saya moderator, beliau bilang bahwasanya Al-Quran besok ketika kita sudah meninggal, itu akan dia menjelma sebagai orang yang berada di sisi kita ketika kita di dalam kuburan seperti itu. Jadi kayak berupa apa sinar putih gitu mungkin ya. Cuma itu membentuk orang gitu kan. Di samping pas kita menemani kita di dalam kubur. Kemudian si ahli kubur ini berkata, wahai Fulan siapa kamu? Nah, gitu. Kemudian si bayangan ini, si cahaya ini berkata bahwasanya saya adalah Al-Quran yang senantiasa kamu baca pagi dan siang. Nah, seperti itu. Jadi sampai segitunya ketika tidak ada teman yang bersama kita dalam kubur, Al-Quran yang di hakikat dunia kita masih bisa memegang gitu ya, dan membacanya mumpung masih ada kesempatan umur dan kesehatan. Dan insya Allah kalau kita senantiasa istiqomah, yaqumu ana al-laili wan nahar, insya Allah senantiasa besok Al-Quran akan terus bersama kita hingga di kuburan sampai di hari akhir sebagai pensyafaat buat kita. Semoga itu menjadi impian dan terrealisasi kita bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi ini artinya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Kemudian sebagaimana biasanya dari kita niat ikhlas, kita tata niat, kemudian kita kondisinya bersih, berwudu. Ini kurang satu kayaknya ya. Tambahan dari kiai saya kemarin adalah kalau mengajar yang semangat. Gitu. Yang semangat sama tegas. Tegas dalam artian hurufnya itu tidak boleh kendor gitu ya. Maksudnya tidak boleh ngeslow bacanya, harus benar-benar ini strike gitu ya. Jadi kayak kemarin kayak ngejanya adalah ro fathah tafhim. Nah, gitu kan. Misal basirun. Nah, itu basirun. Sod ya itu kan basirun, si panjang, run ro domaten tafhim. Nah, itu tidak boleh pakai loading gitu. Jadi basirun sod sama ya ini adalah panjang 2 harokat. Nah, bacanya gitu kalau di metode batuta. Kemudian runnya diteruskan, jangan sampai loading sehingga runnya tidak terbaca gitu. Oke, kemudian baca di tempat yang suci, bersih nyaman, dengan tartil, bacanya dengan menghormati Al-Quran juga. Kemudian ada berayat serta bersuara yang bagus saat membacanya. Insya Allah kita akan memenuhi daripada adab-adab ini. Dan kemarin dikatakan oleh Ustadz Mudzaffar juga, kiai kita di Deki, beliau mengatakan bahasanya adab di sini artinya adalah apa ya? Bukan akhlak gitu ya, tapi lebih kepada positioning kita, profesionalitasan kita. Ketika belajar Al-Quran harus seperti ini, gitu. Jadi bukan tentang akhlak, tapi tentang profesionalitas kita dalam menghidupkan daripada pembelajaran Al-Quran. Oke, Mbak Lutfia, selamat datang, selamat bergabung. Kita lanjutkan ya. Oke, baru masuk awal-awal. Ini kita review dulu. Kemarin sudah bulet-bulet ya tentang idgham mutamasilan, mutakoriben, sama mutajanisen. Kita coba review dikit-dikit ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita review yang pertama, yakni idgham mutamasilan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan idgham mutamasilan kemarin? Oke, dan sebutkan contohnya. Apa kemarin idgham mutamasilan? Ini ada RPA-nya. Coba. Huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama dalam apa? Sifat dan makhrajnya. Nah, itu ya. Jadi ada dua huruf sukun. Yang pertama dia sukun, yang kedua dia berharokat. Nah, itu namanya idgham mutamasilan. Dan kedua-duanya ini sama sifatnya, sama makhrajnya. Kita coba contoh yang ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat ini. Yang pertama saya dulu coba dibaca. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Oke, bagus. Kemudian sampingnya idzahaba. Idzahaba. Nah, ini ya kelihatan ya. Jadi di sini ada dua huruf. Yang pertama ini huruf apa? Yang sama? Huruf H. H gitu ya. Huruf H. Kemudian yang kedua ada huruf zal. Nah, ini huruf zal ya. Ini tasdidnya di sini aslinya. Ini salah nih ya. Nah, jadi di sini ada dua huruf. Yang mana yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ketika kita menemukan seperti ini di Al-Quran, kemudian kedua-duanya ini sama sifatnya, sama makhrajnya karena huruf H gitu ya. Oke, untuk sifatnya huruf H belum diajarkan. Untuk yang makharijul huruf H, tempatnya keluar huruf H dari mana? Kemarin awal-awal dari pangkal tenggorokan. Nah, gitu ya. Jadi hamzah sama H di pangkal tenggorokan. Nah, tempat keluarnya sama nih. Nah, gitu kan. Kemudian kalau tempat keluarnya sama, sifatnya juga dia sama karena huruf H. Nah, gitu. Maka dia termasuk idgham mutamasilain. Kemudian yang kedua ada zal. Nah, zal juga makhrajnya sama, yakni di mana zal, zo sama sa. Nah, dia di ujung lidah ketemu ujung gigi seri yang atas. Oke, coba dirasakan. Zazizubaz. Coba. Zazizubaz. Oke, gitu ya. Jadi zazizubaz. Nah, itu kadang juga untuk anak-anak atau untuk yang para ma'alaf dan yang baru belajar, karena zal ini titiknya sama dan mirip za gitu ya. Kadang-kadang mereka menyebutnya za. Nah, itu perlu diingatkan gitu ya. Oke, jadi ini adalah zal. Kemudian dia idgham mutamasilan karena huruf yang pertama sukun. Nah, ini sukun ya. Yang kedua berharokat. Nah, ini tasydidnya ini di zal yang kedua ya, bukan ke yang pertama. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita review lagi materi yang selanjutnya, yakni idgham mutajanisen. Nah, ini idgham mutajanisen adalah apa kemarin sama contohnya coba disebutkan? Ini yang putih-putih. Huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama. Nah, oke. Dalam makhrajnya sama beda sifatnya. Nah, ini ya. Jadi ini ada huruf sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang hidup gitu ya. Nah, ini bertemu dengan huruf yang sama makhraj tapi beda sifat. Di sini ada dal sama ta. Oke, kita coba cek-cek ya. Sama makhraj beda sifat. Dal sama ta tempat keluarnya sama apa beda? Coba. Dal ta. Oke, kayaknya sama ya. Dal ta sama po. Nah, coba dal ta po. Kita coba yang dal dulu. Dadi dubad. Coba. Dadi dubad. Oke, kemudian yang po. Poti tubat. Coba. Poti tubat. Oke, kemudian yang terakhir adalah ta. Tati tubat. Tati tubat. Oke, ada hamzah ya, bat. Oke, di sana tempat keluarnya ternyata sama, Pak Ustadz. Nah, ini sama ya, tempat keluarnya sama. Namun ini beda sifatnya. Kemarin kita cek ada satu sifat antara dal dan ta yang berbeda di antara 5 sifat yang ada. Nah, maka dia disebut idgham mutajanisen. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan ini, to dan ta. Nah, dia sama-sama makhrajnya, tempat keluarnya sama, cuman beda sifat. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari sifatul huruf setelah pembelajaran tajwid atau huruf ya nanti kita kondisikan seperti itu. Nah, ini coba di huruf-hurufnya ada ta, to, ta, dal, ta, ba, mim, zal, zo, sama sa, zal. Nah, ternyata ba, mim ini
di metode saya yang sebelumnya saya belum cross check gitu ya. Kalau ternyata Mbak Mim ini dia sama makhrajnya keluar dari dua bibir gitu ya. Kayak contohnya irkam ma'ana. Nah, dia irkam ma'ana. Nah, itu ternyata ada ba dan mim karena satu makhraj, kemudian dilihat dari sifatnya ada satu sifat yang beda, maka dia termasuk idgham mutajanisen gitu ya. Kemudian yang ini sa'zal, nah, di metode saya sebelumnya dia dimasukkan idgham mutaqariban. Padahal sa sama zal ini adalah makhrajnya sama. Contohnya adalah yalhaz zalika. Gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa membreakdown lebih detail gitu ya. Oh, ternyata kalau hurufnya sama, makhrajnya, kemudian beda sifatnya, maka idgham mutajanisen. Kalau hurufnya sama plek gitu ya, kemudian sama sifatnya, kemudian sama hurufnya, dan sama makhrajnya, nah itu juga dinamakan idgham mutamasilain. Oke, kemudian next kita ke idgham mutaqariban sekarang. Nah, mutaqariban karena ini takorrub ya, takorroba ya takorrobu, artinya berdekatan, tetanggaan. Nah, itu ya kalau gampangannya. Jadi di sini penjelasannya idgham mutaqariban adalah huruf sukun bertemu dengan huruf yang berdekatan sifat sama makhrajnya. Jadi sifatnya ini berdekatan dia. Makhrajnya juga berdekatan, tidak satu tempat makhraj keluar gitu ya. Tapi dia agak tetanggaan bahasanya gitu ya. Coba kita cek huruf qaf. Qaf keluarnya di mana kemarin? Kalau masih ingat? Pangkal Pangkal lidah. Oke ya, pangkal lidah atau kalau kiai saya bilangnya pangkal lidah pasnya dikena intil-intil tuh ya, yang gini itu atas tuh, nah itu kena gitu. Ko. Nah, kemudian kalau kaf dia tidak di pangkal lidah, tapi di pangkal lidah agak ke depan sedikit. Nah, maka disebut dia tetanggaan sini sama depannya gitu ya. Karena ini tetanggaan, takorub gitu ya. Karena ini berdekatan, nah, maka dia termasuk idgham mutakoriben. Contohnya yang pertama adalah coba saya dulu alam nakhlukum. Coba. alam nakhlukum. Ya, jadi baca khoknya jangan sampai mancung ya itunya bibirnya. Jadi biasa alam nakhlukum. Coba. Alam nakhlukum. Oke gitu ya. Karena ini khoknya sebelumnya adalah huruf fathah. Kalau khoknya di dhammah baru dia mencucu ya. Hu. Nah, gitu. Karena dia dhammah. Kalau dia fathah sama kasroh, kho, khi, kho, khi. Nah, yang penting makhrajnya keluar gitu ya. Oke, di sini kita cek ada ternyata qaf sukun bertemu kaf yang hidup. Nah, ini berdekatan baik segi makhraj maupun sifatnya. Maka idgham mutaqariban. Kemudian contoh yang kedua dia dalam sukun bertemu dengan ro. Nah, ini ya. Kalau baca ro juga diajari guru saya yang terbaru ini bahwasanya kalau ro dia satu bukan ru, nah, bukan gitu. Karena dia adalah makhraj ujung lidah, jadi ya, ujung lidah ketemu langit-langit, bukan makhraj bibir, jadi bibirnya nggak boleh bergerak. Kemudian bacanya takrirnya ada salah satu sifat ro yakni takrir, dia bergetar, nah, bergetarnya halus, tidak boleh kasar ya, tidak boleh ri, ru, nah, tidak boleh sampai gitu. Jadi halus aja, jadi ri, ru. Kalau bergetar dia kesannya adalah yang kena langit-langitnya dia itu yang kena langit-langitnya dia itu punggung lidahnya. Ri, ru. Nah, coba dirasakan ri, ru. Nah, kalau terlalu keras punggung lidahnya yang kena langit-langit. Tapi biasa aja ri, ru. Nah, gitu ya. Ri, ru. Oke, di sini ada lam dan ro. Kalau lam kemarin adalah ujung lidah kena langit-langit yang bagian depan gitu ya. Depan lam, kemudian belakangnya ada nun, belakangnya lagi ada ro. Nah, gitu ya. Jadi lam ro ini tetanggaan. Karena tetanggaan, kemudian sifatnya juga ada yang berbeda atau sifatnya mirip-mirip lah. Nah, seperti itu, maka dia disebut dengan idgham mutaqariban. Jadi tidak sama plek sifatnya sama makhrajnya. Untuk lafadz Allah nanti dijelaskan di pertemuan hari ini gitu ya. Karena kemarin belum sempat membahas lafadz Allah gitu ya. Oke, lafadz Allah qala al-ta'rif juga. Oh, lafadz Allah kemarin sudah kayaknya ya. Sudah apa belum ya, Mbak Hanif kemarin lafadz Allah? Lupa saya Ustaz. Oh, iya.
Tafkhim sama tarkik. Saya kok oh ya coba ya, coba. Kayaknya sudah kayaknya. Oke, lafadz Allah. Lafadz Allah di sini, untuk Mbak Lutfia di sana, lafadz Allah ada tafkhim sama tarkik. Nah, yang tafkhim ini adalah tebal, jadi dia seperti ini. Coba Nasrullahi. Coba. Nasrullahi. Oke, gitu ya. Oke, kalau kita bilang rullah, rullah, nah, Allah, nah, ini kayak apa? Lidahnya itu semua menggelembung gitu ya. Rullah, nah, tafkhim, tebal. Nah, itu. Tanda tebalnya terletak di ketika kita mengucap kayak berat gitu ya. Rullah, nah, itu berarti tafkhim. Karena ada sebelum lafadz Allah ada harokat dhammah. Ketika ada lafadz Allah, kemudian sebelumnya ada dhammah atau fathah gitu ya, maka disebut lafadz Allah yang tafkhim. Lalu kemudian yang lafadz Allah tarkik seperti apa Pak Ustadz? Lafadz Allah yang tarkik adalah seperti ini. Coba. Fisabilillah. Coba. Fisabilillah. Nah, kerasa ya. Lillah, lillah. Li, setelah li, lafadz Allahnya diucapkan dengan ringan gitu ya. Lillah, tidak ngoyo, santai gitu ya. Dia tarkik atau tipis. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada lafadz Allah, sebelumnya dia halokatnya kasroh, maka dia lafadz Allah yang tarkik ke tipis. Seperti itu. Oke, kol-kola nanti dijelaskan. Hukum al-ta'rif, idhom syamsyah, idhom komariyah juga dijelaskan nanti. Hukum ro juga nanti dijelaskan, idhar wajib juga nanti dijelaskan. Oke, sambil menunggu yang lain, apa sudah lengkap ya? Coba dicek. Oh, 3 orang, masih 3 orang. Oke, baik. Jadi sekedar info buat Mbak Lutfia, insya Allah kita besok minggu depan sudah rekrutmen ustazah. Jadi kemungkinan Mbak Lutfia, Bu Anif, sama Bu Atati ya, itu nanti sama ustazahnya. Ustazah siapa kemarin namanya ya rekrutmennya? Belum datang sih orangnya, cuma keren dalam hal pembelajaran dan juga terkait dengan bisa hafid juga. Nah, nanti mungkin Mbak Lutfia sama Bu Anif bisa nanti mengajukan hafid ke beliau, bisa juga insya Allah. Jadi nanti akan dihandle oleh beliau yang perempuan, yang laki-laki insya Allah akan dihandle oleh Mas Mukhlis dari Bangkalan. Beliau juara Korek nasional ya, jurusan Usuluddin di Indonesia ketika itu. Ketika di kumpulan Makassar atau mana gitu. Jadi menguasai 8 langgam Pak ini. Ada insya Allah beliau yang nanti ada tambahan beberapa orang itu, mereka praktisi di langgam Al-Quran, irama Al-Quran. Nanti kalau emang mau belajar nanti bisa kontak-kontakan sama beliau-beliau gitu ya. Misal tidak ada waktu, nanti bisa ngikutin daripada YouTube kita di Dompet Al-Quran Indonesia. Hanya nanti di sana akan ditayangkan daripada tampilan-tampilan beliau-beliau ketika mengajar langgam. Jadi bisa diikuti juga irama Al-Qurannya. Untuk yang konten edukasi, konten tentang ilmu-ilmu Al-Quran, nah nanti di sini tempatnya gitu ya. Oke, silakan bisa dibuka Al-Baqarah 87 sampai 105. Nah, ini. Nanti Bu Anif membaca sama Mbak Lutfia membaca juga. Ya, diterapkan apa yang sudah dipelajari kemarin. Nah, gitu ya, biar nyantol, biar rekat ilmunya dan barokah karena mengamalkan Al-Quran. Oke, silakan dimulai. Sudah dibuka Bu Anif sama Mbak Lutfia di sana? Sudah. Oke, Bu Anif sudah. Mbak Lutfia sudah dibuka Al-Qurannya? Oke, kalau sudah bisa nanti kabari sudah ya Mbak Lutfia kalau sudah dibuka. Baik, sambil menunggu Mbak Lutfia, sekarang silakan Bu Anif baca dulu ayat 87, 10 ayat sampai 97. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulum
bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Oke, berhenti dulu. Ja'akum rasulun. Kum rasulunnya dengung apa enggak? Bu Hanif, kira-kira? Dengung. Dengung. Dengung karena Ulun. apa? Ja'akum sebelumnya rasulun ada ja'akum rasulun. Ja'akum rasulun. Mim Tidak sukun harus. bertemu ro. Idhar syafawi. Bacanya jelas ya. Iya. Ja'akum ro. Nah, coba diulangi. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Nah, gitu. Pas dia. Jadi rasulum bimanya dengungnya pas. Nah, seperti itu ya dengungnya Bu Hanif. Silakan lanjut. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Oke, alhamdulillah. Silakan lanjut. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Oke, lanjut. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab. Kurang? Ala ghodob. Kol-kolannya ya, coba. Kurang mantul. Faba'u bighadabin ala ghadab. Oke, bagus. Lanjut. Walil kafirina azabum muhin. Oke, alhamdulillah. Sudah 90. Saya tanya tajwidnya sekarang. Ayat 88. Coba dilihat. Ada di sana. Balla'anahumu. Nah, itu. Balla'ana. Ada lam sukun bertemu dengan lam. Dia bacaan apa? Idgham. Tadi sudah kita jelaskan dikit. Yang sama huruf hebat. Balla'ana. Idgham mutamasilan. Oke, betul ya. Idgham mutamasilan. Alasannya kenapa? Karena ada lam sukun bertemu dengan hurufnya sama. Oke, bertemu huruf yang sama dalam apa? Sifat dan makhrajnya. Oke, bagus. Kemudian saya mau tanya lagi. Nah, itu. Ayat 89. Falam ja'ahum ma. Ada ahumma. Ja'ahum ma'arafu. Ada humma. Bacaan? Mim sukun bertemu dengan? Huruf mim. Idgham mimi. Idgham mimi. Bagus. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ada ini. Ayat 90 ya. 90. Lafadz Allah coba ya. Nah, lafadz Allah di sana ada bima anzalallahu Allahu. Nah, di sana ada anzalallahu. Yang atas 90 atas
Anzalallahu. Allahnya tafkhim apa tarkik? Tafkhim. Karena ada apa? Lafaz Allah Fathah. sebelumnya bertemu Fathah. harokat Anzalallahu. fathah. Oke, bagus, betul. Dilanjutkan, Mbak Lutfia sudah connect untuk sinyalnya, bisa untuk baca ayat 91. Maaf Pak, ayat berapa? 91 ya. Coba. Wa idza qila. Silakan. Ayat berapa Pak? 91. Coba pakai sini aja ya. Nah itu 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzil unzila alaina wa Alaina. Nah, itu harokat ya. Coba ulangi. Bima, baliknya bima nggak apa-apa. Bima unzila, coba. Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Oke, lanjut. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhottumul ijla min ba'di. Tsumma takhottumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Oh, sinyalnya hilang. Oke, lanjut Mbak Lutfia. Qalu sami'na. Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Oke, next. Qul in kanat lakumut darru akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Khalisatan min dunin sadiqin walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Wallahu basyirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik wa rusulihi wa Jibril wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa
illal fasiqun. Oke, terakhir silakan. Awa kullama ahadu ahdan nabatahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Oke, bagus. Mungkin yang ingin saya koreksi adalah dikit ya. Di sini coba ayat 98 di sana ada wa rusulihi wa jibrila wa mikal. Nah, itu ya Mbak Lutfia ya. Bisa dilihat di sana. Iya. Ketika Mbak Lutfia berhenti di wa mikal, nah itu baliknya jangan jauh-jauh Mbak Lutfia. Nanti nafasnya kurang lagi gitu ya. Ketika berhenti di sini, Iya. baliknya bisa di wawu, nah atau di wa jibril ini ya. Nah, itu. Jadi jangan jauh-jauh di sini, oke ya. Biar untuk mencegah Iya. nafasnya tidak kehabisan. Kemudian satu lagi, nah ini kholisotam min dunin nas. Nah ini ya, kholisotam min dunin nas berhenti. Nah ketika berhenti di sini, tengerannya, tandanya baliknya di mana Pak Ustadz? Nah itu baliknya bisa di, nah ini ya, min. Yang ada min ini huruf-huruf min ini, min. Kemudian ada huruf in gini, misal in gini. Kemudian ada huruf wawu. Nah itu pokoknya huruf wawu, summa, min. Kemudian huruf-huruf yang huruf jer pokoknya ya. Nah itu nanti bisa digunakan sebagai tempat baliknya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Oke ya. Oke, saya coba tebak yang tajwidnya ya. Bisa dilihat di sana. Oke, selamat bergabung Pak Mualif pada sore hari ini. Alhamdulillah, sugeng rawuh Pak Mualif. Oke, Mbak Lutfia. 96 di sana ada wallahu. 96 ada wallahu. Nah, itu lafadz Allahnya dibaca tafkhim tebal apa tarkik tipis? Tafhim. Oke. Waalaikumsalam Pak Mualif. Silakan bergabung. Tafkhim ya. Alasannya karena apa? Mungkin karena Allah? Ini fathah. Bertemu dengan fathah. Oke, bagus. Kemudian dilanjutkan ayat ke 98. Yang terakhir ada aduwulil kafirin. Nah ini aduwuli. Wuli bacaan apa? Wuli. Tajwidnya bacaan apa? Aduwuli. Idgham? Idgham apa? Mbak Lutfi? Idgham bila? Bila gunna ya. Oke, Mbak Lutfi sudah nyambung lagi? Idgham bila gunna. Oke, idgham bila gunna. Oke ya, Mbak Lutfi. Teruskan satu lagi atau gimana? Oke, Mbak Lutfi masih loading terkendala sinyal ya. Oke, Pak Mualif silakan bisa baca Pak Mualif lanjutannya di Al-Qur'annya di sana, monggo. Dibaca ayat 101 ya sampai 110 coba. 100. Oke, 101 surat Al-Baqarah. Ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Oke, bagus. Kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Oke, lanjut silakan 102. Wattaba'u ini. Maaf Pak, ayat berapa Pak? Oh, baru nyambung lagi Mbak Lutfi? Iya Pak. Oke, sekarang Pak Mualif ya, gantian Mbak Lutfi ya. Iya Pak. Oke, silakan Pak Mualif, wattaba'u. Dilanjutkan. Sudah tak nyari, tak cari. Oh. Bergerak soalnya. Oke. Ini slide-nya digerak-gerakkan. Ayat berapa Ustaz? 102 ya.
102. Ya, Kita tambah wattaba'u. ambil anu. Oh, oke, siap. Ya, sambil Pak Mu'alif ngambil Al-Quran, kita coba baca ya 102 ini. Lumayan panjang bersama-sama. Silakan 1 2 3. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Oke, bareng-bareng semuanya silakan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini babila Harut alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Oke, silakan Pak Mu'alif 103 dilanjutkan. Walau annahum 103. Oke. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wa qulu zurna wasma'u wa kafirina adabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum. Oke, ayyunazzala baliknya. Halo ya. Ya, halo. Halo. Oke, masih ada telepon ya? Nggih. Oke ya, sambil menunggu kita lanjutkan tadi. Ayyunazzala alaikum min khairim bir rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Oke, Pak Mu'alif apa sudah teleponnya? Oke, sudah bisa balik lagi Pak Mu'alif?
Oh, oke ya. Sambil ditunggu ya. Oke, 105 sudah. Nanti kita insya Allah lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran dulu ya. Oke, ini slide-nya saya tukar dengan slide yang sebelumnya. Kan kemarin masuk ke bab lafadz Allah ya. Berarti slide ke 8, ke 7. Bentar, saya buka dulu. Share screen, slide ke-7. Alif lam. Al-Ta'rif sudah apa belum ya? Oke, coba ini ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yang sekarang. Slide ke-7. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan belajar tentang hukum al-ta'rif. Al-ta'rif ini teman-teman semuanya. Jadi al-ta'rif adalah al-ma'rifat ya kalau dalam kaidah nahwunya. Jadi kalau ada al itu maka dia menjadi diketahui isimnya gitu ya. Jadi al-al yang ada di Al-Qur'an itu ada 2. Jadi ini adalah al-qamariyah. Nah, seperti ini bentuknya. Al-Badi, Al-Jabbar, Al-Hakim, sama Al-Syamsiyah atau Idgham Syamsiyah. At-Tawwabu, As-Sabitu, Az-Zikru. Nah, ini Az-Zikru ya. Nah, jadi ini ada Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Atau kalau bahasa tajwidnya bisa dijabarkan lagi dengan Idhar Qamariyah sama Idgham Syamsiyah. Nah, gitu ya. Jadi dia karena idhar. Kenapa kok idhar? Di sini karena al-badi'u. Jadi dia jelas gitu ya. Tidak al-ba. Tidak gitu. Tapi dia al-badi'u. Al-ba. Gitu ya. Dia jelas idhar qamariyah. Kemudian kalau ini dikatakan idgham syamsiyah. Karena di sini adalah atta, assa. Nah, dia idgham kemarin masuk gitu ya. Assa, az-zikru. Nah, gitu ya. Coba kita baca dulu yang pertama sama-sama saya dulu. Al-badi'u. Coba. Al-badi'u. Oke. Selanjutnya al-jabbaru. Al-jabbaru. Jabbaru. Dan ini al-hakimu. Al-hakimu. Oke, kemudian selanjutnya at-tawwabu. At-tawwabu. As-sabitu. At-tabitu. Oke, nisa ya. As-sabitu. Kemudian selanjutnya az-zikru. Az-zikru. Oke, itu al-ta'rif, 2 yakni al-qamariyah sama al-syamsiyah. Oke, sekarang kita masuk ke idhar qamariyah dulu. Nah, ini ketika al-qamariyah atau idhar qamariyah secara pengertian dan aplikasi. Nah, ini ya. Jadi ketika ada alif lam di Al-Qur'an atau al-ta'rif sebutnya bertemu dengan salah satu huruf qamariyah di bawah ini 14, maka dia dinamakan idhar qamariyah. Dari sini ada yang sudah hafal hurufnya? Pak Jimha, dihafalkan dulu ya nih kayaknya. Kalau biasanya dalam pelajaran tajwid di SD atau di MI itu ya, mungkin kalau bisa menangi dulu, itu ada namanya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, singkatannya seperti itu. Kemudian kalau dihafalkan per huruf gini ya, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah ya. Pokoknya kalau al bertemu dengan ini, maka dia dinamakan al-qamariyah ya. Selain satu kita menandai daripada hurufnya. Cara kedua mungkin ini lebih gampang ya. Cara menandainya ya ini bisa dilihat. Nah, ketika alnya ini bentuknya seperti ini ya, alha. Nah, ini ketika lafadznya seperti ini tidak ada tasjidnya. Nah, kalau ada ini kan dia ada tasjidnya ya, at-tawabu.
Kalau ada tasdidnya ini dia pasti samsiah gitu ya. As-sabitu az-zikru. Nah, dia masuk dan ada tasdidnya. Itu pasti dia idgham samsiah. Kalau kemudian alnya seperti ini, jelas gitu ya, tanpa ada tasdid dan dia dibaca jelas idhar qamariyah. Alba, alja, nah, tidak ada tasdidnya. Nah, itu gampangnya untuk membedakannya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini penerapannya ketika Bapak Ibu semuanya di Al-Quran menemukan al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah 14 tadi, maka itulah bacaan al-qamariyah atau idhar qamariyah. Oke, contoh lagi baca bersama-sama saya dulu. Al-hadi. Coba. Al-hadi. Al-ahadu. Al-ahadu. Al-yaqinu. Al-yaqinu. Oke, yang pertama ini dia ada alif lam bertemu dengan huruf ha. Oke ya, ini bertemu dengan huruf ha. Kemudian ini alif lam bertemu dengan huruf hamzahnya ya ini ya, hamzahnya, haknya nggak ikut-ikut. Jadi ada alif lam bertemu dengan hamzah. Kemudian yang ketiga ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Nah, ini ya, maka dinamakan idhar qamariyah karena bertemu dengan huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14. Oke, contohnya di sini. Nah, ini ya, contoh-contohnya. Satu dulu dibaca, saya dulu. Al-khaliqu. Coba. Al-khaliqu. Al-quddusu. Al-quddusu. Al-alimu. Al-alimu. Al-karimu. Al-karimu. Al-ghafuru. Al-ghafuru. Al-matinu. Al-madinu. Al-fattahu. Al-fattahu. Al-wahhabu. Al-wahhabu. Nah, ini ya, jadi semuanya ini alif lamnya setelah alif lam tidak ada tasdidnya. Nah, kalau semuanya ini setelah alif lam nggak ada tasdidnya, maka itu fix 100% dia adalah bacaan al-qamariyah. Gitu ya. Jadi yang merah-merah ini adalah huruf-hurufnya. Alif lam bertemu dengan apanya, gitu ya. Jadi kalau misal bisa ditanya, ini alif lam apa gitu ya. Misal alif lam, oh ini alif lam al-qamariyah. Nah, silakan bisa al-qamariyah atau idhar qamariyah, jawabnya terserah. Nah, alasannya apa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qaf. Nah, ini ya, alif lam bertemu qaf, alif lam bertemu kha dan terus sampai ke bawah gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita langsung contoh yang panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dibaca satu-satu. Dimulai dari Bu Anif dulu yang atas, coba. Fa inna dzalika min ismil umur. Oke, ini azmil kayaknya ya, bukan ismil. Zalika, zalnya panjang, Ustaz. Betul tadi, coba. Fa inna dzalika min azmil umur, coba. Fa inna dzalika min ismil umur. Umurnya? Umur, coba. Ismil umur. Oke, bagus. Di sini alif lamnya? Alif lam apa? Alif lamnya qamariyah. Komar ya. Karena ada apa alasannya, Mbak Anif? Ain. Oh. Alif lam bertemu? Alif lamnya Bertemu dengan ain. Oke. Alif lamnya bertemu dengan ain. Oke, gitu. Kemudian ini ya ma'syarul jinni qadis taksartum. Ya ma'syarul jinni silakan bisa Pak Mu'alif dibaca. Ya ma'syarul jinni. Ya ma'syarul jinni qadis taksartum. Oke, bagus. Kemudian ini bacaan al-qamariyahnya yang mana? Yang nomor 2? Al-jin. Al-jin. Oke, bagus. Karena ada apa alasannya? Alif lam bertemu dengan ja. Ja apa jim? Jim. Oke, jim ya. Oke, ya karena kemarin saya juga salah di Pak Kiai saya, Pak Mu'alif. Ini apa bacanya? Ja. Itu huruf hijaiyah aslinya namanya jim gitu ya. Jadi jim bukan ja.
Oke, kemudian ada bacaan apa lagi di sini selain Al-Qamariyah yang Pak Malif tahu? Jinnah. Nanya bacaan apa? Jinnah idgham. Ya. Nun Jin. bertasydid. Gun. Gunnah. Oke ya, bacaan gun. Gunnah. Gunnah. Ketika ada nun bertasydid dan Idgham. min bertasydid. Kalau Bu Hanif tadi yang di atas ini ada satu lagi Bu Hanif. Min azmi. Min azmi bacaan apa Bu Hanif kemarin? Idhar. Karena ada? Nun mati ketemu ain. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya gantian Mbak Lutfi, silakan bisa dibaca. Min ambai. Bainya panjang ya, 5 harokat ini. Tidak ada selendangnya, saya lupa. Coba. Min ambail ghaibi dibaca. Mbak Lutfi. Oke, Mbak Lutfi. Min ambail ghaibi, silakan bisa dibaca. Min amba. Oke, Mbak Lutfi masih loading sinyalnya. Oke, ada apa? Insya Allah besok sudah di Jogja Mbak Lutfi ya. Kalau di Jogja bisa langsung bergabung. Nah, karena sinyalnya sudah bagusan. Karena ini kondisinya Mbak Lutfi sekarang sedang di Medan ya kalau nggak salah. Kaki gunung apa kemarin itu Sinabung. Jadi sinyalnya agak sulit gitu ya. Tapi insya Allah himmah semangatnya belajar tinggi gitu ya. Insya Allah akan dimudahkan besok. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, saya dulu. Min amba'il ghaibi. Coba. Mim min Am. amba'il ghaibi. Oke, bagus. Di sini ada satu bacaan min a. Min a bacaan apa? Idhar. Idhar. Oke, bagus Mbak Hanif. Kemudian ada amba. Amba bacaan? Nun mati iklab. Gunnah. Iklab. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Oke, bagus. Kemudian dengung semua ya ini ya. Oh enggak, ini jelas idhar, iklab, dengung. Kemudian alnya ada al-qamariyah. Karena ada apa? Alif lam bertemu dengan? Alif lam. Ghain. Ghain apa gho? Ghain. Oh ya, ghain ya. Jangan sampai gho. Bertemu ghain. Nah itu. Oke, selanjutnya yang terakhir saya dulu. Walau tablughal jibal. Coba. Walan Tablughal. Oke, bagus. Yang pertama ada walanta. Walanta bacaan? Ikhfa. Oke, bacaan ikhfa ya. Ikhfa artinya adalah samar. Pertanyaannya samarnya pakai dengung apa enggak? Iya. Iya, pakai dengung ya. Itu yang kurang diwacanakan ke publik ya. Jadi samarnya ikhfa itu secara bahasa atau dalam apa bahasa skripsinya disertasinya itu adalah lughotan gitu ya. Jadi secara bahasa, secara istilah. Nah, secara bahasanya dia samar arti dohirnya gitu ya. Arti tampaknya dia samar gitu. Dan prakteknya dia samar juga dengung gitu ya. Walau ta. Nah, seperti itu. Oke, kemudian huruf ikhfa ada 15 apa saja kalau ingat? Ta, Ta, sa, sa, jim, jim, dal, dal, za, zal, zai, za, zai betul lah, nggak apa. Kemudian sin, sin, shin, shin, sod, dot, dod, bagus. Dod. gho, To, zo, fa, kof, Fa. kaf. kof, kaf. Oke, itu ya. Pokoknya itu adalah huruf ikhfa yang paling banyak sendiri di hukum nun sukun dan tanwin. Oke, kemudian di sini al-jibala. Ada alif lam qamariyah. Maria. Ada al bertemu dengan huruf Jim. jim. Oke, al-jibala. Oke, jadi ini huruf al-qamariyah, ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha hamzah. Iya, oke ya. Karena saya hafal karena dulu disuruh ngafalin sama guru MI-nya, jadi hafal. Oke, ya, jadi seperti itu 14 huruf qamariyah. Oke, prakteknya. Jadi di sini silakan bisa dicari di Al-Qur'annya masing-masing. Nah, itu ya. 3 contoh saja. 3 contoh, bebas ayat berapa, juz berapa, pokoknya yang Al-Qamariyah. Ada al bertemu dengan salah satu huruf ini. Tandanya seperti tadi, kalau Al-Qamariyah langsung tidak ada tasydidnya. Silakan Bu Hanif, Pak Mu'alif, dan Mbak Lutfiah bisa dicari 3 contoh.
dan disampaikan Surat- soalnya. Suratnya bebas. Suratnya bebas. Oke, 3 contoh dari sekarang. Bisa dicari pelan-pelan. Oke, yang sudah silakan bisa langsung disampaikan satu-satu nggak apa-apa. Al-Fatihah. Oh iya, Alhamdulillah. Oke, Al-Fatihah. Ada alhamdulillah, betul. Kurang 2. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, 2. 2 ya, 2. Satu lagi. Ya. Ghairil maghdubi. Oke, ghairil maghdubi. Yang pertama alhamdulillah, ada alif lam bertemu dengan huruf apa, Bu Hanif? Ha. Oke, nomor 2 tadi bertemu dengan huruf apa? Ain. Oke, yang terakhir Maghdubi. alif lam bertemu dengan huruf. Ketemu mim. Oh ya, mim ya itu. Saya juga tadi pikirnya goin, ternyata mim. Oke, alif lam bertemu dengan mim. Oke, bagus. Oke, Bu Hanif sudah. Pak Mu'alif silakan. Sudah nemu al-qamariyahnya? Minal azabi. Oke, bagus. Minal azabi, alif lam bertemu huruf Ain. ain. Bagus, dilanjutkan. 2 lagi. Belum ketemu. Saya ketemu tapi masih syamsiah semuanya ini. Pokoknya yang ada alif lamnya dia ya. Bukan seperti ini. Nah, kalau ini walil kafirina, walil ka, dia cuma lam tok, nggak ada alifnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus benar-benar kayak contohnya Pak Anif tadi, ada alif lamnya. Oke, saya satu contoh. Anhumul azabu. Alif lam bertemu dengan ain. Oke, 2 lagi Pak Malif, silakan. Belum ketemu sih. Pak Anif cepat ketemunya. Nyarinya di Al-Fatihah. Jadi enak. Oke, Mbak Lutfia mungkin? Dari sana sudah nemu? Maaf Pak, nggak bisa lihat share screen-nya juga. Oh. Nggak kelihatan share screen-nya dari sana. Cuma audio tak berarti ya? Iya, dari pertama tadi. Oh. Yang lainnya kelihatan apa enggak share screen-nya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Berarti faktor apa ya? Oke ya, mungkin hafal hurufnya atau bisa dicari silakan kalau nemu. Oke. Oke, saya beri waktu 2 menit lagi, silakan. Pokoknya dia ada alif lam. Nah, ini kayak syatrul masjidi, al masjidi, alif lam bertemu dengan mim. Nah, sama ini satu lagi wa naqsim minal amwali, alif lam bertemu dengan hamzah. Nah, itu pokoknya tandanya jelas dia ya. Alif lam, setelah alif lam tidak ada tasdidnya. Nah, itu pasti al-qamariyah. Oke, sudah nemu 1 2 3. Mbak Lutfi? Maaf, mencari apa tadi Pak? Al-qamariyah contohnya. Doharul fasadu fil barri Oke. wal bahri. Luharol fasadu. Alif lam bertemu dengan fa ya. Oke. Alif lam bertemu dengan fa. Oke, Pak Malif tambah lagi contohnya. Ahlil kitabi. Oke, bagus. Ahlil kitabi. Alif lam bertemu dengan huruf Kaf. kaf. Oke, satu lagi Mbak Lutfia sama Pak Malif. Nah itu ya, pokoknya nanti kadang kita itu bacanya sudah betul gitu, alif lamnya sudah betul, dengung panjang pendeknya, cuman nggak tahu apa itunya gitu ya, tajwidnya apa gitu, kemudian makhrajnya keluar dari mana gitu. Nah ini untuk memperkaya aja sih gitu ya. Jadi
Mungkin bacanya sudah bagus karena itu yang paling penting gitu ya. Tinggal nanti diperkaya dengan keilmuan Al-Quran seperti itu. Biar tabarukan gitu ya, kita istifadah, mengambil faedah sebagaimana ulama-ulama dahulu yang mendalami Al-Quran seperti ini. Insya Allah pahalanya akan double gitu ya. Pahala baca sama pahala belajar ilmunya. Oke, sudah? Tet, waktu sudah habis. Oke, nanti bisa dicari ya. Dicari di rumah masing-masing. Oke, saya lanjutkan dulu. Idgham syamsiyah. Oke, masih jam 5 ya. Oke, idgham syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada al-ta'rif di sini, idgham syamsiyah, idgham artinya dia masuk. Nah, jadi alnya harus masuk gitu ya kepada huruf syamsiyah ini yang jumlahnya ada 14. Sama tadi teorinya ketika ada al-ta'rif kemudian bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang hurufnya yakni ta. Kalau nggak hafal kan dua-dua ini ya, biar gampang ya. Nanti saya kirim PDF-nya insya Allah. Jadi ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Nah, gitu ya. Jadi ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Dia adalah huruf syamsiyah. Penerapannya ketika al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka bacaan al-syamsiyah dinamakan bacaan al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Contohnya langsung kita ke contoh satu dulu. At-tawwabu. Coba. At-tawwabu. As-sabitu lagi. As-sabitu. As-sabitu. Ad-da'i. Ad-da'i. Ya, seperti itu. At-tawwabu ini orang-orang yang tobat. Asab itu orang-orang yang menetapkan langkah kakinya gitu ya, ketetapannya. Ad-da'i orang-orang yang berdakwah. Isim fa'il semuanya. Oke, kemudian contoh asyamsiyah, diperhatikan yang merah-merahnya. Ini semua ada alif lam bertemu dengan setelahnya huruf syamsiyah masing-masing, itu satu. Nomor 2 ini alif lam, setelahnya ada tasdidnya semua di huruf syamsiyahnya. Nah, tandanya gitu ya. Maka itu dinamakan idgham syamsiyah. Oke, saya dulu. Az-zikru. Coba. Az-zikru. Asyakuru. Asyakuru. Oke, ar-rahimu. Banif dibaca ar-rahimu. Ar-rahimu. Lanjut. As-sabu. As-saburu. Oke, Pak Mu'alif. Az-zakatu. Silakan. Az-zakatu. Ad-doru. Ad-doru. Oke, ini panjang ya, karena ada mat farq ini. Mat tabi bertemu dengan tasydid. Saya lupa kasih selendang. Kemudian terakhir, Mbak Lutfi, assalamu dibaca. Oh, gak kelihatan slide-nya ya. Assalamu. Coba semuanya. Assalamu. At-tayyibu. At-tayyibu. Oke, gitu ya. Slide-nya masih belum kelihatan di sana, Mbak Lutfi? Masih belum, Pak. Dari pertama tadi belum. Oh, dari pertama belum. Oke, nanti saya kirim ya. Besok ingatkan saya kalau misal masih di Medan sana. Nanti Pak tolong kirim PDF-nya dulu gitu ya, biar bisa mengikuti dari sana. Oh, iya, Pak. Oke, next kita langsung baca satu-satu. Siapa dulu? Oke, diacak ya. Jadi gantian. Pak Mu'alif dulu silakan. Innahu. Loh. Iya, gantian yang atas ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Oke, di sini bacaan idgham syamsiyahnya yang mana Pak Mu'alif? At-tawwabu. Oke, sama ada lagi enggak? Ar-rahim. Oke, bagus. At-tawwabu alif lam bertemu dengan huruf Ta. Kalau yang ar-rahimu alif lam bertemu? Ha. Ro apa ha? Ha. Oh, ro. ya, ro ya. Kadang kita langsung lompat gitu ya tanpa melihat itu ya. Oke ya. Jadi pas hurufnya adalah setelah alif lamnya pas gitu ya. Tidak diloncati. Oke, kedua silakan Bu Hanif. Akhraja bihi. Wa akhraja bihi minas samarot. Oke, bagus. Idghamnya yang mana? Idgham syamsiyahnya? Asam. Minas samarot. Oke, minas samaroti. Alif lam bertemu dengan
Sa. Sa. Oke ya. Jadi yang dimaksud idghamnya itu seperti ini dia. Jadi minasa nasa. Nah, dia langsung idgham gitu ya. Masuk gitu dia seperti itu. Minasa maroti. Kan ada kalau tidak idgham biasanya gini. Minal samaroti ya. Minal samaroti ya gitu. Itu tidak idgham. Kalau idgham dia masuk minas samaroti. Ya, kemudian bawahnya uhilla lakumut thayyibat. Coba. Uhilla lakumut Thayyibat. Oke, alif lam bertemu dengan To. to. Oke, bagus. Bawahnya wa ma tahtas saro. Coba. Wa ma tahtasaro. Alif lam bertemu dengan huruf Sa. 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 Oke, jadi semuanya adalah oke ya, bisa dilihat, dicek lagi. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ketika ada alif lam, setelahnya huruf samsiah tandanya ada tasydidnya. Nah, ini ya, semua di tasydid. Nah, itu pokoknya kalau alif lam ada tasydidnya berarti idgham syamsiah, kalau tidak ada tasydidnya berarti izhar qamariyah. Oke, seperti itu hurufnya ta'sa, dal dal roza, sin shin, sod dod, ta dha, lam nun. Nah, gitu ya. Ini bacanya sod sama dod ya, bukan sok do tapi sod sama dod. Oke, lam nun. Nah, sekarang cari lagi, silakan. Bisa cari 3 lagi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Iya. Oke, balapan, ayo. Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, langsung dapat 2. Langsung dapat 2, Bu Hanif. Terus Malik Yaumiddin. Oke, Malik Yaumiddin. Alif lam bertemu? Dal. Dal. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim, alif lam bertemu? Ro. Ro. Oke. Jadi jangan-jangan tadi sudah nyari. Oh, ini nanti idgham samsiah ini. Kita cari Iya. lagi di Fatihah. Oke, pokoknya nyari yang gampang di Fatihah atau juz 30 biasanya kalau teman-teman itu. Iya. Atau alif lam mim yang awal-awal. Oke, Pak Malif silakan. Bisa alif lam mim mungkin di sana ada? Belum ketemu. Belum ketemu. Oh, ini ada ini wa yuqimunas sholata. Alif lam bertemu dengan sod. Oke, mungkin satu aja ya, apa-apa ya. Silakan. Humus sufaha'u, alif lam bertemu dengan sin. Ishtarawud dolalata, alif lam bertemu dengan dod. Oke, saya sudah. Mbak Lutfi mungkin mau coba satu. Contohnya al-syamsiyah. Banyak itu ya, kelihatan ya. Oke, silakan. 2 menit lagi dari sekarang. Pokoknya alif lam setelahnya ada tasydidnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ketemu Pak Malif? Bener. Kan di rumah. Oke, sudah? Satu Pak Malif? Mungkin ada? Mungkin ini ya. Oke, coba. Alati. Alati. Bukan ya. Oh iya kayaknya ya. Alif lam bertemu dengan lam. Oh iya betul Pak Malif. Ini ada huruf lamnya ya. Nah ini satu ini. Ni'matiyallati. Nah itu ya. Alif lam bertemu dengan huruf lam. Dan juga di tasdid juga ya itu ya. Al-latinya. Oke bagus. Sudah 2 selebihnya bisa dicari di rumah ya. Oke saya lanjutkan. Nah, ini kayaknya besok ya. Hukum ro. Sekilas saja ya. Sekilas besok pendalamannya. Saya ingin baca lagi nanti 10 ayat lagi setelah ini. Satu-satu. Oke. Hukum ro saya jelaskan. Hukum ro ada 3. Ini cukup berbeda ya dengan yang lain biasa dikonsumsi di publik. Jadi hukum ro ini ada 3. Tafkhim, tarkik, dan satunya adalah ro
ro yang boleh tafhim atau tarkik. Nah, ini tidak saya jelaskan juga, cuma cukup diketahui gitu aja. Ini ada di kitabnya Yan Bu'a di Kudus gitu ya, kiblatnya kita. Nah, jadi di sini ada yang nomor C. Biasanya cuma A sama B ya. Kalau ro tafhim di sini kalau ada ro gini ya, yang merah-merah bisa diperhatikan dari sana. Pokoknya kalau ada ro tafhim sama tarkik, ro itu ketika di fathah, ini di fathah ya. Robbana, saya dekatkan. Pokoknya ada ro fathah tanwin, robbana, khairo, ruwaida, kabirun, ruwaida. Ini ro doma tanwin, ro fathah tanwin, ron. Nah, itu ya. Pokoknya kalau dia itu agak ngotot gitu ya. Sekali lagi kalau tafhim dia tebal, biasanya agak ngotot bacanya. Itu dia adalah ro tafhim. Ro fathah tanwin, ro dummah tanwin. Kemudian kalau yang tarkik sekilas saja di sini ada ro kasro tanwin. Nah, ini kemudian ada ro sukun didahului oleh kasro. Nah, ini juga termasuk fir. Nah, dia meringis gitu ya kalau ada ro tarkik gitu ya, tipis. Fir'auna. Nah, sama ini ro sukun didahului kasro fakabir bir. Nah, pokoknya yang meringis itu dia adalah tarkik. Kalau yang tebal-tebal ro sama ru. Nah, itu adalah tebal. Ro tafkhim. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kapan ro itu dibaca tafkhim? Mempunyai 6 ciri-ciri. Yang pertama, sekilas saja ketika ro fathah tanwin. Ro-nya di fathah tanwin, dia tafkhim. Ro doma tanwin, dia juga tafkhim. Ruziqna ghafurun halim, run. Nah, itu ya. Kemudian nomor 3 ada di sini ro sukun didahului fathah atau doma. Ada ro sukun didahului fathah sebelumnya marqadina, mursalun. Nah, didahului fathah, didahului doma, dia tafkhim. Nomor 4, dia ro sukun didahului kasroh, ada hamzah wasol. Ro sukun sebelumnya ada kasroh, nah, ada hamzah wasol gitu ya. Irhamna. Nah, itu ya, ada hamzah wasol. Ini aslinya hamzah wasol. Berhubung dia nggak ada harokatnya, hamzah wasolnya, dia di kasroh. Nah, menyesuaikan daripada ro-nya. Kemudian ro sukun didahului kasroh bertemu salah satu huruf isti'la. Nah, ini ada ro sukun didahului kasroh bertemu dengan huruf isti'la depannya. Nah, ini huruf isti'la depannya ini ya. Kof sama to ini. Kho sodot to dho ghain kof. Yang dimaksud huruf isti'la adalah huruf dia yang ketika mengucapkannya pangkal lidah kita terangkat. Kho, sod, so, bo, po, bo, ro, ko. Nah, itu ya. Kalau kita mengucapkan semua huruf ini, itu terangkat pangkal lidah kita. Itu adalah huruf isti'la. Nanti kita pelajari di sifatul huruf insyaallah. Jadi di sini firqotun, qirtosun, nah gitu ya. Firqotun, nah, kayak tebal gitu dia. Nah, karena efek huruf isti'lanya mungkin ya ini ya, karena di kasroh juga. Kemudian terakhir ro sukun karena wakof didahului huruf sukun selainnya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Jadi ini ro sukun, nah ini ya ro sukun karena wakof, dia ada wakofnya, bundar ini didahului huruf sukun sebelumnya. Nah, sebelumnya ada huruf sukun, nah, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Sebelum huruf sukun ada harakat fathah atau dhammah. Nah, ini dhammah, ini fathah, maka disebut tafkhim. Lafi khusr, wal asr. Nah, ro-nya dari tebal gitu ya. Wal asr. Lafi khusr. Asr, khusr. Nah, dia kayak ngotot gitu ya, mengucapkannya tafkhim, tebal. Oke, nanti besok kita dalami lagi. Oke, penerapannya. Kemudian ini ro tarkik. Selanjutnya ro tarkik. Yang terakhir untuk materinya. Jadi ini ro kasro tanwin. Ketika ada ro kasro sama ro kasro tanwin, rijalun bihaurin ain, rin. Nah, ringan gitu mengucapkannya ya. Tafkhim, tarkik ya, tipis.
fasbir. Nah, ro sukun didahului kasroh. Kedua, ada ro sukun didahului kasroh sebelumnya. Miryatan, mir. Nah, tipis ya. Itu yang kedua. Ada 4 kalau ro tarkik ya. Kemudian di sini ro sukun karena wakof didahului ya sukun. Ada ro sukun, putih-putihnya ini wakof. Sebelumnya ada ya sukun. Khoir. Nah, hair. Nah, ya tipis. Kodir. Nah, kodir. Nah, ini tipis. Kemudian yang terakhir ro sukun karena wakof didahului huruf sukun yang sebelumnya ada kasroh. Nah, ini ya ro sukun karena wakof lagi. Kemudian didahului huruf sukun. Nah, ini ada huruf sukun ya. Kho sama kaf. Sebelumnya ada kasroh. Dikr. Sikhr. Nah, gitu ya. Maka dibaca tipis. Oke, seperti itu untuk hukum ro sukunnya. Oke, besok didalami lagi ya insya Allah. Oke, silakan dilanjutkan bacaannya tadi. Dimulai dari Bu Anif dulu, 105 ya. Tadi 105 sampai 110. 106 sekarang. Coba. Manansakh min ayatin. Nah, itu ada ayat nasakh mansukh. Coba dibaca 10 ayat. Manansakh min ayatin au nusiha na'ti bi khairim minha au mithliha. Oke, lanjut. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Next. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Oke. Next. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Oke, diulangi. Faqad dolla tetap ya. Faqad bo, dia bukan huruf. Faqad dolla sawa'as sabil. Oke, bagus. 2 lagi, silakan. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu fasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Oke, bagus. Innallaha bima ta'maluna basir. Lahumul haqqu di sana 109 ya, Pak Anif. Mata bayyana lahumul haq. Nah, itu hak kok. Nah, itu kalau kalah kubro ya, bisa dijelaskan. Jadi dia mantulnya lebih besar daripada kalau kalah sugro. Hak kok. Nah, gitu ya. Oke, itu kemudian saya coba tadi ya yang sudah dipelajari. 107 ada wal ar. Bacaan al apa? Wal ardi. 107. Alif lam komariah.
Oke, Alif. Al-Qamariyah ada alif lam bertemu dengan Alif. Alif lam oke, dengan bertemu dengan alif, kemudian innallaha 109 innallaha. Lafaz Allah yang dibaca tafhim apa tarkik? Innahu. inna Tar, tarhim. Tafhim apa tarkik? Gak ada tarhim. Innallaha. Tafhim. Tebal. Tafhim. Oke, tafhim ya, tebal. Karena ada lafaz Allah sebelumnya. Harokat, Ketemu ada fathah. fathah. Oke, yang terakhir. Nah itu. Basir. Nah, sekilas tadi roknya, kira-kira itu rok yang apa? Basir. Bacanya basir apa basir? Basir. Tipis ya? Tipis atau tebal? Tipis. Tipis, alasannya karena ada rok Sebelumnya yang hidup. Jadi panjang ya alasannya. Rok hidup, kena wakof, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi roh. Nah, itu ya. Dibaca tipis. Oke, bagus. Kemudian Pak Mu'alif silakan. Lanjut. Waqalu 5 ayat. wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Waqalatil. Ya Ustaz. Lanjut. Waqalatil yahudu. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Oke, sudah. Sudah ya, itu dulu nggak apa-apa. Oke, saya coba tebak ayat 113 di sana yang atas sendiri, Pak Mu'alif bisa dilihat ada laisatin nasoro tin nasoro. Itu alif lamnya bacaan alif lam apa? Al-Qamariyah apa Asyamsiyah kira-kira? Waqalatil yahudu laisatin nasoro itu Al-Syam Al-Qamariyah. Ada tasdidnya berarti Syamsi? Samsiah. Alasannya alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, itu ya, ada huruf nunnya. Oke, kemudian Pak Mu'alif mungkin di sini untuk dengungnya Pak Mu'alif ya. Dengungnya ditambahi kadarnya 15%, kurang dikit gitu ya. Kayak contohnya ayat-ayat yang seperti pokoknya kalau guna, idhom bi guna, kemudian ikhfa, nah itu ya. Itu dengungnya ditambahi kadarnya sedikit. Nah, biar enak. Contohnya kayak gini, ayat 112 dia wa huwa muhsinu falahu mufa. Nah, dengungnya di kadarnya kira-kira segitu ya. Sama makana. Nah, itu makana. Nah, dia sehingga dua harokat dengungnya pas. Nah. Oke gitu. Terakhir mungkin Mbak Lutfia bisa dibaca 114 ayat Al-Baqarah. Oke, Mbak Lutfia, cek. Iya, Pak.
114 bisa dibaca 2 ayat aja sampai 115, silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha Hum yatlunal kitab. Lo hilang. Oke, hilang lagi. lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun adim. Walillahi masyriqul wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Oke, terima kasih. Baik gitu ya. Kita cukupkan karena sudah azan di sana. Terima kasih atas pertemuannya di sore hari ini. Semoga bisa terus istiqomah ya. Saya tunggu audio tahsinnya. Nah, gitu ya. Silakan bisa 1 minggu 2 kali atau 1 kali setoran gitu ya. Oke, matur nuwun sangat kepada Bu Anif, Mbak Lutfia dan Pak Malif ya atas rawuhnya. Kita tutup bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup langsung dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Taqabbalallahu manfaat ya Allah bisril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya, wabarakatuh. jazakallah, jazakillah. Mari.